Halo, selamat pagi. Eh, Pagi hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai persilangan. Kalau minggu lalu persilangannya itu ada sifat yang dominan, ada sifat yang resesif. Kali ini kita akan membahas sifat yang tidak dominan dan tidak resesif, yang disebut dengan sifat intermediate. Ini sebenarnya SMP sudah, tapi saya harus ulangi supaya Anda ingat lagi. Intermediate, sifat yang tidak dominan, tidak resesif. Contoh pada bunga ini, ya, ini bunga. Bunga ini ada yang warnanya merah, ada yang putih. Antara merah dan putih itu tidak ada yang dominan kalau mereka sifatnya bercampur. Kalau ini boleh untuk ngasih kodenya mau M besarnya merah, M kecilnya putih, atau sebaliknya P besar putih, P kecil merah juga tidak masalah. Tetapi kalau mereka berpasangan sifat ini tampaknya tidak merah, tidak putih, melainkan warnanya adalah warna campuran merah muda. Kalau kucing misalkan hitam, ada kucing putih, sifatnya dikatakan intermediate. Maka hitam dan putih kalau bercampur bisa jadi abu-abu atau belang. Itu ya. Ini ada sifat antara atau campuran. Bila dua sifat berbeda jadi satu alela, satu pasangan. Nah, sekarang coba cara menyilangkannya sama. Seekor kucing bulu hitam silangkan dengan bulu putih. Hitam intermediate terhadap putih. Jadi pada soalnya biasanya dikatakan ya, tentukan genotip dan fenotip keturunannya. Ini nomor 1 ya. Ini tidak ada bahasanya, justru kamu yang harus menyelesaikannya. Jadi nanti hitamnya itu ditulis, diketahui H besar sama dengan hitam, H kecil sama dengan putih. Lalu induknya hitam 1, yang satunya putih. Ya. Ini dikerjakan sampai F1 saja. Lalu ini ada kuning muda disilangkan putih. Kuning intermediate terhadap putih. Jadi diketahuinya kuning sama putih. Jadi kalau muncul kuning muda ini adalah sifat antara. Misalkan K besar kuning, K kecil putih. Jadi kuning muda itu K besar K kecil disilangkan terhadap bunga putih, berarti putihnya K kecil K kecil. Tentukan genotip dan fenotip keturunannya. Caranya sama dari P, G, dan F. Latihan soal ini dikerjakan ya. Nah, berikutnya ini soal aplikasi. Lalat buah sayap panjang heterosikut silangkan dengan sesamanya. Ini udah dikasih tahu ya, panjangnya heterosikut. Anaknya 124 lalat. Panjang dominan terhadap pendek, tentukan jumlah anak lalat yang sayap pendek. Jadi kamu harus mengerjakan persilangannya. Nanti ini total anaknya, ya, total anaknya. Nanti kamu tentukan berdasarkan perbandingan itu. Ini juga gitu, berdasarkan perbandingan, ya. Berikutnya persilangan di hibrida.
antara individu dengan dua sifat beda. Contoh, mawar warna merah, daun lebar. Nih, L ini lebar, ini merah. Biji bulat, bunga putih. Ini bulatnya B besar-besar, putihnya B besar. Lalat buah, mata merah, sayap panjang. Merah, M besar, B besar, B besar. Seperti itu ya. Jadi sifatnya ada dua yang disebutkan. Ini namanya dihibrida. Kalau kemarin itu kan satu sifatnya yang dibahas. Ini dua. Nah, perbedaannya di cara membuat gamet. Jadi hari ini saya hanya menjelaskan sampai di sini saja dulu. Ya. Persilangan dihibridanya saya bahas minggu depan. Contoh, M besar, B besar, B besar. Maka gametnya itu adalah ini M besar, B besar. Ini dengan ini M besar, B besar. Ini dengan ini M besar, B besar. Ini dengan ini juga M besar, B besar. Maka semua gametnya adalah M besar, B besar. Kalau ini gametnya bagaimana? 1 M besar, B besar. 2 M besar, B besar. 3 M kecil, B besar. 4 M kecil, B besar. Jadi ada 2 jenis. Ini juga gitu. 1 2 3 4, ada 2 jenis. Kalau ini juga ada 4 jenis ya. Kalau ini 1 M besar, B besar. 2 3 4 ya, seperti itu. Nah, yang huruf di urutan pertama itu juga harus muncul urutan pertama. Huruf urutan kedua juga ya. Nah, jadi tidak boleh nanti ini jadi PM gitu ya, karena ini M di urutan pertama. Jadi ini juga harus di urutan pertama, tidak boleh dibalik ya. Walaupun M-nya ini hurufnya kecil. Begitu. Kemudian sekarang ini tentukan jenis gametnya dari nomor 1 sampai 6 seperti ini. Oke, sekian dulu penjelasan saya mengenai intermediate dan juga membuat gamet dihibrida. Minggu depan saya akan jelaskan mengenai persilangan dihibrida. Oke, selamat pagi, selamat belajar.